Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupan saya. Terutama untuk nonik saya. Pada saat itu nonik saya mengalami depresi akut. Dia tidak ingat dengan siapapun, bahkan dengan saya orang tuanya sendiri, dia tidak ingat. Dan dia juga tidak bisa diajak bicara. Dia kalau diajak bicara hanya bisanya menirukan saja. Dan dia juga tidak bisa untuk minta makan, minum, atau untuk ke toilet pun dia tidak bisa. Jadi saya harus nawarin dia, makan ya nih. Dia hanya jawab makan gitu. Dia tidak bisa apa-apa. Saya sudah bawa ke dokter psikiater. Dokter mengatakan saya dikasih resep untuk 1 minggu, dan nanti kalau 1 minggu itu tidak ada perubahan, anak saya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Saya kaget dan saya dalam hati saya tidak terima. Saya bilang tidak, anak saya itu tidak apa-apa. Kenapa harus dirawat di rumah sakit jiwa? Lalu saya keluar dari ruangan dokter itu dan resep itu saya buang. Saya tidak mau. Lalu saya dibilangi teman untuk pergi ke dokter Sompok. Di sana dokternya tidak menganjurkan untuk opnam di RSJ. Tapi dokter itu mengatakan harus dengan sabar dan butuh support dari keluarga dan juga doa-doa. Dan setiap harinya saya harus ke dokter itu untuk menyampaikan setiap harinya perubahan dia. Jadi setiap hari saya harus ke dokter itu menceritakan apa perubahan dia. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Lalu itu pada hari Selasa saya kepingin pergi ke Pak Heno di kantornya. Saya pengen minta doa. Lalu saya ketemu Pak Heno, saya bilang, Pak, saya minta doa buat nonik saya. Lalu Pak Heno berkata, kenapa? Lalu nonik saya tiba-tiba bisa jawab, takut. Pak Heno jawab, jangan takut, ada Tuhan pembelamu. Lalu Pak Heno bilang, mau didoakan? Nonik saya bilang mau. Setelah didoakan Pak Heno, Pak Eno bilang, kamu akan sembuh. Besok pagi kamu harus ke ADM dan Tuhan akan sembuhkan. Saya imani. Besoknya saya ke HDM dan saya datang lebih awal karena saya ingin duduk di depan. Saya bilang sama nonik saya, di saat saya mengajak nonik saya untuk masuk, untuk duduk, dia tidak mau. Dia takut melihat orang banyak. Lalu setelah dia mau duduk di depan, saya bilang, nanti kalau pas pujian ikut nyanyi ya Nok, kalau bisa. Di saat pujian nonik saya diam saja. Saya selalu menoleh, dia diam saja. Tapi di saat Pak Heno naik ke atas mimbar dan Pak Heno mengajak jemaat untuk menyanyi, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Saya nyanyi dengan iman. Saya yakin dan percaya anak saya disembuhkan. Benar saudara-saudara, di saat lagu itu saya nyanyikan terus, tiba-tiba saya menoleh anak saya. Anak saya tiba-tiba bisa meneteskan air mata. Saya kaget. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Kenapa nih? Terus dia nangis. Lalu anak saya bilang, Mah, kok saya ada di sini? Loh, saya kaget. Kamu sudah sadar toh? Iya. Kenapa Mah kok aku ada di sini? Terus kerjaanku gimana Mah? Waktu itu nanti saya kan bekerja di Jakarta. Terus gimana Mah dengan kerjaanku? Kok aku bisa sampai di sini kenapa? Saya bilang, iya nanti saya ceritakan. Terus nanti saya tanya, terus akhirnya saya jawab, kamu mengalami depresi akut di Jakarta.
Lalu mama bawa pulang kamu. Lalu mama bawa ke sini dan didoakan Pak Enok. Terus nonik saya bilang, saya kok enggak tahu ya Ma, saya enggak ingat apa-apa. Makanya saudara-saudara, jangan malas untuk memuji Tuhan, karena di dalam pujian ada kuasa. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Kami datang kepada Gembala yang agung, Gembala yang baik, Bapa yang di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu, dan Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tibalah sekarang Tuhan, bahwa kami masuk yang lebih dalam lagi lewat firman Tuhan. Kami ingin benar-benar lewat firman-Mu mempersatukan diri kami dengan Roh Tuhan, menyatu dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami bersama-sama merenungkan bagian daripada firman-Mu ini, Roh Tuhan bekerja di tempat ini, mendatangkan kekuatan dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagari hamba-Mu ini, jiwa roh tubuhnya, urapi lidah bibirnya, pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Pagari kami yang ada di sini, keluarga-keluarga kami, dan demikian juga yang melalui live streaming saat ini, Tuhan yang memagarinya. Terima kasih, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah. Terima kasih, biar firman-Mu hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom, shalom. Iya, yang lewat live streaming, ya, kita bertemu di udara dengan mereka-mereka yang melalui live streaming. Karena tadi ada yang menyampaikan kepada saya, kita bertemu di udara nanti malam, ya, lewat live streaming. Puji Tuhan. Ada yang di Surabaya, ada yang di Banjarmasin, ada yang di Kalimantan saat ini, saudara-saudara. Ada yang di Blitar, ada yang di Jember, ada yang sekarang ini juga lewat live streaming saya minta yang ada di Guangzhou, Singapura, Australia. Puji Tuhan, ya, kita bertemu di udara. Dan mungkin ada yang lain saya tidak tahu, karena ada banyak juga di daerah pantai utara, ya, di daerah Blora, Juwana, Pati, Rembang, Lasem, saudara-saudara. Mereka melihat, menikmati kemuliaan Tuhan lewat Healing and Deliverance Ministry, HDM, kata Pak Petrus, hadir dapat mujizat. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Mari kita lihat satu ayat, saudara, yang ingin saya sampaikan dan sebagai tema saya nanti ini di dalam Mazmur, ya, di kitab Mazmur pasal 25 ayat 14 dikatakan begini. Mazmur Daud, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini yang mau saya bawa, saudara-saudara. Temanya malam ini, yang di sini maupun lewat live streaming, adalah perjanjiannya, nyanya besar, ya, perjanjian Tuhan diberitahukan, perjanjiannya diberitahukan. Perjanjian, janji Tuhan sama dengan firman, perkataan Tuhan yang disampaikan. Ya, pada zaman dahulu kalau saudara membaca Alkitab, saudara sedang mengikuti Gema, tentu melihat, membaca begitu banyak janji Tuhan dicatat, ditulis di Alkitab, saudara, macam-macam, ya, yang janjinya Tuhan dengan Nabi Nuh, ya, mengenai air bah, itu saudara-saudara.
saudara di sana bisa menyelidiki mulai kitab di Kejadian pasal 6 mengenai Nabi Nuh, saudara. Dan janji Tuhan adalah busur. Itu bicara mengenai pelangi, saudara. Ya, Tuhan tidak akan lagi, katakan di sana, tidak akan lagi menghukum manusia di bumi ini. Dan bumi ini tidak akan dihukum dengan air bah lagi, saudara. Itu ketika pelangi itu kelihatan, ya. Seringkali kita lihat pelangi itu janji Tuhan kepada saya dan saudara sampai saat ini, bahwa Tuhan tidak akan lagi seperti itu pada zaman Nuh. Habis semua, ya, dengan hujan selama 40 hari 40 malam. Habis semua, saudara-saudara. Nah, saudara, saya kepingin rindu juga seperti yang diberikan janji Tuhan kepada zaman dahulu. Untuk zaman sekarang, khususnya dalam pelayanan saya, di dalam pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Sebab saya sampaikan seringkali pelayanan yang ada ini adalah pelayanan yang impossible. Ya, kalau kita mau kerjakan sendiri, sebab pelayanan semacam ini katanya, ya, dan ternyata ya menurut saya benar juga, ya, tidak bisa dipelajari, saudara. Teorinya bisa, tapi prakteknya membutuhkan faktor yang lain yang lebih daripada teori, yaitu kuasa, otoritas, ya, otoritas dari Tuhan. Yang kita kenal adalah yaitu mengenai Pentakosta, Roh Kudus yang berperanan penting setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan itu, saudara-saudara, tidak bisa dibeli atau dipelajari, tetapi itu adalah anugerah, pemberian cuma-cuma, karunia. Maka firman Tuhan juga pernah mengajarkan itu pemberian cuma-cuma, ya diberikan cuma-cuma kepada orang lain. Kalau yang membutuhkan didoakan atau semacamnya. Ini saudara dan saya, saudara-saudara, kalau saudara menyelidiki di Alkitab ini banyak sekali mengenai janji-janji Tuhan. Ya, hampir setiap hari ada. Dan saya rindu, saya juga mendapatkan itu. Bagaimana? Firman Tuhan mengajarkan tadi ini, saudara-saudara, di dalam ayat 14 pasal 25 di kitab Mazmur, yaitu bagi orang yang dikatakan bergaul karib dengan takut akan Dia. Bagaimana kita bisa membuktikan itu? Saya katakan begini, ini ada di ranahnya Tuhan, saudara. Kita tidak bisa mengira-ngira diri kita sendiri. Bahkan orang lain pun tidak bisa, karena tahunya dari kulitnya saja, dari orang lain. Tetapi kalau Tuhan sampai yang ke dalam, sampai jeruan kalau saya bilang, ya, yang melalui live streaming juga, perjanjian Tuhan sampai detik ini masih terus berjalan. Bukan pada zaman yang dahulu, itu bicara mengenai firman Tuhan, firman yang disampaikan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, yang diperkatakan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 11, apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, firman mengatakan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan dikerjakan Tuhan sampai berhasil. Demikian juga pelayanan saya di ADM, saudara-saudara. Ya, saya tidak ingin bicara tentang retorika. Saya berani benar-benar, saudara, ya, jangan berretorika dengan firman Tuhan. Jangan berretorika tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Perkataan Tuhan yang ilahi tidak boleh dibuat main-main, saudara-saudara, dan dipleset-plesetkan begitu rupa. Firman Tuhan itu suci, kudus, punya otoritas, punya kuasa yang mencipta, yang tidak ada menjadi ada. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu firman Tuhan. Ini saudara-saudara,
Karena firman Tuhan ini bukan hanya yang tertulis, tercatat, ada semua. Dan Rasul Paulus mengatakan hukum-hukum yang tercatat, tertulis ini mati. Ya, tetapi Roh Kudus menghidupkannya sehingga tulisan itu menjadi hidup. Ini saudara-saudara yang perlu saudara ketahui. Hati-hati saudara-saudara dengan firman Tuhan. Ya, jangan main firman Tuhan dipleset-plesetkan begitu ya. Saudara-saudara, apa yang saya dapatkan, saya tidak mau GR saudara. Saya pengakuan saya ketika saya mendapatkan pelayanan semacam ini, saya katakan saya tidak bisa. Pertama, basic saya juga bukan teologi murni yang belajar sampai bertahun-tahun, enggak. Tetapi saya melayani berdasarkan apa yang saya layani sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya, menjadi majelis, penginjil, dan sampai seperti ini saudara-saudara, menjabat ini. Dan ketika saya mengatakan tidak bisa, di situ Roh Tuhan bekerja. Ketika dalam saat teduh saudara-saudara, ini Tuhan mulai bekerja. Dan firman yang saya sampaikan mulai terjadi. Dia berjanji kepada saya, halo Roh Kudus yang ada di sini, betul tidak? Karena Roh Kudus ada di sini. Dia bukan saja mendengar tapi melihat hati. Ini kan hati-hati saudara. Jangan dibuat-buat. Jangan direkayasa. Berbahaya. Karena Roh Allah, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Ya. Saya tidak bisa, memang saya tidak bisa. Suruh melayani pelayanan yang semacam ini, kalau menginjil ya dikit-dikit bisalah. Memberitakan firman Tuhan, mengajar, ya. Seringkali saya mengajar di gereja-gereja yang kecil, yaitu pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh. Saya pelajari begitu terus. Tapi yang ini nggak pernah. Memang tidak bisa. Nah, saat saya teduh saudara-saudara sekitar jam 3 pagi, Roh Tuhan berbicara kepada saya dengan jelas. Sejak saat itu saudara, tahun 2001 sebetulnya saudara, tapi saya mulai pelayanannya ada 2003. Roh Tuhan berbicara kepada saya. Ketika saya mengatakan tidak bisa, dia berjanji menyampaikan perkataannya. Aku yang akan mengajari kamu. Saya bingung saudara. Bagaimana mengajari saya? Apa saya harus sekolah lagi? Saya sudah nggak mau lah. Saya nggak sama dengan Pak Petrus yang memang ya secara ininya jenius untuk menerima pengajaran seperti itu. Tetapi saya nggak bisa. Tapi ini mengatakan saya akan mengajari kamu. Caranya masuk langsung dalam pelayanan. Waduh, tidak ada teori-teorinan saudara, langsung dipraktek. Nah kita buktikan, terbukti saudara-saudara. Janji Tuhan saya beritahu tidak akan gagal. Kalau dari Tuhan pasti ada buktinya. Ini saudara-saudara yang saya kerjakan, lalu saya dapat membuktikan itu. Tidak dalam kesempatan ini, saya tahu banyak sekali kesaksian-kesaksian ketika Roh Kudus mengajari saya secara praktek langsung. Bagaimana saya bisa tahu ya mengenai roh-roh lain yang ada di dalam diri seseorang. Ini yang pertama saudara-saudara, saya diajari Roh Kudus. Kedua, dalam perjalanan waktu saudara-saudara melayani itu, saya lihat pelayanan ini bagi saya tidak nyaman. Kedagingan muncul. Hati-hati saudara, saya akan beritahu, kedagingan musuh kita yang pertama. Setelah itu baru iblis. Jangan dibalik. Saya bilang kedagingan itu musuh yang pertama. Karakter yang buruk, jelek, yang bertentangan dengan Roh Kudus, itu musuh yang harus diperangi terus-menerus, baik saya maupun saudara.
siapapun yang ada di sini maupun lewat live streaming. Ketika saya mulai menimbang-nimbang saudara-saudara untuk keluar, saya menyampaikan kepada Bapak Gembala Senior, saya sudah tidak mau lagi. Itu tahun 2000, hampir tahun 2005 ya. Saya di dalam bis menuju ke kantor. Saudara sudah dengar kesaksian ini, saudara. Tepat waktu itu rumah saya di Ungaran. Saya naik turun, naik bis, naik omprengan. Ketika ngetem di Swalayan ada di Banyumanik, saya ngomong begitu sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ya, saya ngomong dalam hati bla 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 bla. Yang intinya saya mau berhenti, tapi saya tetap dalam pelayanan, tapi saya mau bisnis lagi. Karena latar belakang saya bisnis pada waktu itu. Saya lebih enak bisnis daripada melayani seperti ini. Ya. Dan saat itulah 2 kali saya mendengar Tuhan secara audible di telinga saya. Yang pertama ketika Roh Kudus bicara akan mengajari saya. Yang kedua di bis ini. Banyak di bis orangnya, tapi kan mereka tidak dengar. Saya aja yang dengar. Dia mengatakan sabar. Ya, dilanjutkan, aku, dia yang berkata akan memberkatimu. Waduh, perkataan berkat ini jangan diartikan terus mesti materi loh saudara. Meskipun itu ada, tapi banyak. Dan luar biasa saudara, saya terus terang pada waktu ada perkataan-perkataan dengan Tuhan yang sangat-sangat sekali. Kalau Tuhan marah, habis saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan pemarah. Seperti layaknya seorang manusia yang sering pemarah. Ya baik. Dia toleransi benar-benar. Saya diberikan kata-kata seperti itu, saya mau. Akibat pertama yang Tuhan ajar saya mengenai itu, meskipun Tuhan tidak marah, dompet saya dicopet saudara, di bis itu. Hilang semua. Saya isi sini. Wah, tidak tak terus ke itu saudara. Itu ada ceritanya sendiri. Tapi jelas seperti itu. Tapi Tuhan ganti luar biasa. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati kamu. Tidak menunggu lama. Ini langsung dari Tuhan. Ada yang langsung, ya, janji Tuhan, perkataan Tuhan, pernyataan Tuhan, firman Tuhan yang langsung diberikan. Tetapi ada yang lewat nubuat, ada yang lewat mimpi, ada, ya, yang lewat penglihatan ada. Kalau itu dari Tuhan, pasti terjadi. Ya, saya sering kali katakan, kalau dari Tuhan pasti terjadi. Hati-hati saudara dalam hal ini. Betul saudara, pelayanan di ADM diberkati. Itu yang kedua. Banyak ya cerita-cerita tentang itu. Pergumulan berjalan terus sudah melayani itu. Ya, saya dibawa Tuhan naik ke surga tahun 2001. Itu yang pertama kali. Saya mengiring Tuhan sejak usia masih kecil, anak-anak sekolah minggu. Saya dibaptis umur 17 tahun di Surabaya. Dibaptis di Surabaya. Ini saudara-saudara, tahun 2000 dan sebelumnya saya tidak pernah mengalami seperti ini. Ada ceritanya sebelumnya saudara, 2001 dibawa. Saya waktu itu pertama kali cerita kepada Bapak Gembala Senior, dan yang kedua tentu yang pertama kepada istri saya dulu di rumah. Kalau Pak Petrus masih ingat waktu saya masih di Ungaran, saya juga pernah cerita itu. Kalau masih ingat, Bapak sudah lama sekali ini Pak. Saya masih di Ungaran, saya ceritakan pertama kepada istri lalu Pak Gembala. Setelah seminggu itu saudara, ya,
Lalu Pak Petrus waktu itu, Pak Petrus ada datang ke rumah saya di Ungaran. Itu terjadi saudara-saudara, dan tahun 2008 saya dibawa lagi saudara, karena saya mendoakan seseorang yang saya tidak mau cerita, off the record, karena ini bahaya. Saya takut betul-betul saat itu, karena ada di sana, di dalamnya ada kekuatan-kekuatan fisik maupun kekuatan-kekuatan roh dunia yang lainnya. Saya takutan sekali. 2008 saya dibawa, dan Tuhan mengatakan apa? Ini janji Tuhan. Ya, janji pertama oke, janji kedua oke. Janji yang ketiga Tuhan mengatakan waktu saya ketemu dengan Tuhan di sana, Tuhan mengatakan, jangan takut, aku akan menyertaimu. Wajas, saudara. Ada di kesaksian itu, di buku yang sudah diterbitkan lewat ADM. Tentunya Pak Petrus yang mengedit, ya, tapi lupa tentu banyak sekali sih ya. Nah itu saudara-saudara, dan luar biasa sekali saudara-saudara. Ya kalau saya mau cerita ya off the record tidak bisa saya ceritakan, karena ini mengenai macam-macam di dalam pemerintahan ini. Itu yang ketiga saudara, semua dibuktikan dengan luar biasa. Ini untuk saya. Ya untuk saya. Sekarang saya mau menyampaikan bagaimana Tuhan berjanji untuk jemaat yang saya layani. Untuk jemaat yang saya layani dan untuk HDM. Tahun 2011 bulan Januari, kita masih di sana saudara, Pringgading 24. Sebelum dibangun, kami di sana. Sebelum di belakang itu saudara-saudara dibuat satu tempat untuk HDM. Ya, secara semi permanen. Sebelum itu jadi, dan sebelum diresmikan, 10 hari sebelum diresmikan oleh Bapak Gembala Senior, Roh Kudus berbicara kepada saya, HDM akan aku buat sebagai rumah doa segala bangsa. Wah, terjadi enggak? Hah? Saudara jawab sendiri. Ya, yang di sana, mulai dari sana yang mengikuti terus HDM, terjadi enggak? Pengertian segala bangsa tanpa kecuali, agama apapun, karena saya sudah dipesan sama Tuhan hanya berbicara, menyampaikan kepada namanya Tuhan Yesus Kristus saja, bukan agama. Karena dia mengatakan, yang percaya dan setia kepadaku, Tuhan Yesus, akan masuk di dalam surga. Tinggal percaya atau dia, masing-masing. Demikian lewat live streaming. Ini terjadi saudara-saudara. ADM dihadiri oleh banyak orang dari mana-mana. Resmi hari Rebu. Itu saudara-saudara. Terus saudara, itu untuk jemaat. Yang kedua, tadi ini pertaruhan loh saya saudara. Ya, pertaruhan bukan judi. Pertaruhan benar atau tidak. Ketika Ibu Twelan membawa anaknya ke kantor saya, maaf, saya belum kenal dia, khususnya anaknya. Hilang ingatan. Ya, tadi sudah diceritakan bla bla. Ada lagi banyak yang ceritakan. Tetapi saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara, kepada yang lewat live streaming, ada hal-hal yang mau saya luruskan saudara, kesaksian tadi. Ketika itu saudara, saya hanya berdoa, tidak terjadi apa-apa. Tetap bilang ingatan.
Ketika saya sedang kontak, ketika saya konseling saudara, saya berkata-kata dengan dia, tapi roh saya bertemu dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus pada saat itu berbicara lewat saya. Suruh dia, besok Rabu datang ke HDM, aku akan pulihkan dia. Lah kalau tidak, pacaran enggak? Berani saya ngomong sama dia gitu? Tanya aja. Saya ngomong begitu enggak? Roh Kudus ngomong sama saya, janjinya lewat saya untuk anak ini. Dan saya tidak kenal dia, dan saya tidak tahu masalahnya saudara. Tapi sekarang sudah tahu, tidak sederhana. Saya tahu. Di dalam otak saya ini banyak sekali saudara. Akan saya bawa nanti kalau saya sampai dipanggil Tuhan. Satu orang pun kecuali Tuhan dan yang bersangkutan yang tahu. Roh Kudus menceritakan semua kepada saya. Dan tepat semua saudara. Karena apa? Hari Kamisnya saya ketemu dengan dia. Tuhan berbicara, Roh Kudus, aku akan sembuhkan dia kalau dia besok. Dan mamanya ngomong, gak mungkin Pak Eno, mesti dia takut lari. Saya bilang, saya tidak bisa tahu, tidak mau tahu. Kalau Roh Kudus yang berbicara, atau saya yang berbicara, tentu beda. Ini Roh Kudus, kalau saya bisa begitu, tapi kalau Roh Kudus pasti ada jalan. Caranya nggak tahu saya. Benar bisa dibawa kok. Itu satu jelas. Nah, datanglah. Wah, ini pertaruhan. Tuhan yang ngomong. Saya sudah mengatakan seperti itu di hadapan dia. Nah, kalau tidak terjadi apa-apa, sudah masuk psikiater beberapa, enggak sembuh. Ya. Mungkin saya yang terakhir. Enggak tahu saya. Khotbah, nyanyi, enggak ada apa-apa loh. Wah, ini kan bisa gentar saudara. Kalau ini sampai enggak sembuh, pulang tetap bilang ingatan, habis saya. Habis saya. Bohong. Bukan dari Tuhan, pikiran saya sendiri. Kalau pikiran saya sendiri, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi Roh Kudus. Oh, sudah saudara. Ayo. Nah kebetulan loh. Ini tadi yang song leader saudara Alvin. Tempo hari itu ya saudara Alvin juga, saya ingat. Iya toh? Nah, kan seperti itu. Nah, sudah saudara, ada pengurapan. Ada pengurapan waktu itu. Tapi nggak ada apa-apa, belum terjadi saudara. Tapi ketika saya ngomong sama dia, saya naik, ayo nyanyikan. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus bekerja. Berembus. Tiba-tiba mamanya lari. Ini masih dalam ibadah. Menemui saya. Pak Eno. Dia nyebut anaknya. Sadar. Haleluya. Jadi saya tidak lemes tuh Pak. Lemesnya kok tenanan nih. Janjinya sungguh. Perjanjiannya diberitahukan. Oleh karena firman Tuhan mengatakan bagi orang yang bergaul karib dengan orang yang takut kepada Tuhan. Tidak tahu saya, itu penilaian Tuhan sendiri. Saya tidak berani menilai diri sendiri. Tapi nyatanya seperti itu saudara. Dahsyat, berikan kemuliaan untuk Tuhan saudara. Ini janji Tuhan dan sekarang bekerja terus. Janjinya bukan hanya itu saja. Beberapa orang datang ke kantor saya, Roh Kudus juga bekerja luar biasa saudara. Semua terbukti, termasuk orang yang punya sakit, ada tumor, ada segala macam. Saya bilang, saya tidak bilang untuk datang ke ADM, kadang-kadang saya bilang, penyakitmu nggak apa-apa.
Tapi kalau mau bawa ke dokter, oke-oke aja silahkan. Nggak jadi. Dibawa ke HDM. Ya, karena saya kan anunya Selasa sama Kamis. Tapi Selasa biasanya. Dan saat di HDM, Roh Kudus menjamah dia. Tumornya hilang, saudara. Haleluya. Ini saudara, janji Tuhan digenapi. Bukan omong kosong. Ini saya mau nyampaikan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, yang bekerja sekarang saudara. Dan yang terakhir saya mau beritahu, ada janji saya dan banyak, tapi ini saudara yang akan saya kerjakan pada malam ini. Juga tahun 2011 ya, awal Februari, dia berkata kepada saya, 8 tahun saya tidak pakai atribut apa sarana apa saja, tidak pakai. Ada perjamuan kudus juga baru hampir 6 tahun, nanti bulan April ya kalau mau dirayakan diperingati ya. Tadi saya sudah ngomong sama Bapak Gembala Senior, rupa-rupanya mau juga saudara. Ya, bulan April 6 tahun, baru 6 tahun saudara. HDM di sini ada perjamuan kudus. Tapi waktu itu awal Februari tahun 2011, jadi sudah 8 tahun lebih ya. Ketika saya sedang ada di HDM, roh saya selalu kontak kepada Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara dengan saya. Namaku sudah Bejana, saudara. Bejana itu tahun 2008. Ketika tadi saya sudah sampaikan, di situ Tuhan meneguhkan, itu nubuatan dari seorang dokter tapi diteguhkan Tuhan. Ya, 4 tahun sudah terpautnya. Tuhan berbicara, Bejana, urapi umatku supaya apa? Kuat dan menang. Untuk apa? Nah, selama 8 tahun 2003 sampai 2011, 2010 yang nggak ada begitu-begitu ya, banyak orang disembuhkan Tuhan. Ngapain repot-repot pakai urapan apa? Saya kan tanya jawab. Nah ini loh saudara, saya mengajarkan kalau berdoa, saya sering kali kita belajarlah berdoa dengan dialog, bukannya monolog. Tidak boleh. Belajar ini untuk mengakrabkan komunikasi dengan yang kita sembah sebagai sahabat. Firman Tuhan kata sahabat, kita berbicara secara dialog, bercakap-cakap dengan dia. Ini yang saya selalu ajarkan saudara. Belajar seperti itu. Harus ada tanya jawab. Bagaimana saudara bisa tahu? Ya, seringkali bagaimana Pak suara Tuhan dan lain sebagainya. Lah saudara nggak pernah dialog, mana bisa tahu? Hanya monolog terus. Ya silakan, nggak apa-apa, silakan aja. Itu saudara, urapi dengan apa Tuhan? Minyak. Saya kaget begitu minyak. Pikiran saya ini mesti minyak zaitun. Pokoknya gitu aja. Wah, nah zaitun khusus toko Israel malah setengah mati ya. Lah minyak apa Tuhan? Semua minyak dari Tuhan. Dia mendengar. Kalau salah dikoreksi Tuhan, selesai. Nah main-main saudara, pertaruhan ada lagi. Minyak, semua minyak, syaratnya tidak boleh ada alkoholnya. Wah, rodok lumayan saudara ya. Lah minyak enggak pakai alkohol, banyak. Terjadilah itu minyak. Dan nanti saya pakai minyak yang tanpa alkohol. Tetapi Tuhan sambung, tetapi kamu harus kuduskan di dalam namaku. Nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Supaya Roh Kudus hadir dalam minyak itu, sehingga orang yang memakainya menikmati kekuatan dan kemenangan. Ini pengertiannya, kuat dan menang ini melebar saudara. Bisa dimampukan, bisa ada kuasanya, macam-macam saudara-saudara. Ya, ini
Lah itu di ADM. Kalau minyak itu kan banyak yang pakai. Gereja-gereja sana-sana di Semarang banyak yang pakai minyak karena firman-nya ada. Ya, banyak mereka yang menggunakan minyak zaitun, enggak apa-apa. Itu termasuk enggak ada alkohol. Ada yang pakai minyak kayu putih, enggak ada alkoholnya. Please silakan. Saya di mimbar loh. Ya, di mimbar. Saya tidak berani main-main. Taruhan apa? Jiwa roh saya. Surga dan neraka. Ini saudara-saudara. Maka itu saya beritahu, silakan siapapun bisa menggunakan minyak. Tapi di ADM ada satu dari saya. Betul ya Pak? Di ADM. Kecuali saya tidak di ADM lagi. Ingat baik-baik. Dan saat itu saudara, saya memakai dibagi minyak yang di dalam botol kecil-kecil. Tapi beberapa tahun kemudian Tuhan mengatakan selesai itu. Pakai ini. Saya pakai. Tapi kalau ada botol kecil-kecil itu lagi beredar mengatasnamakan HDM, tidak benar. Dan saya tidak pernah lagi menggunakan botol yang kecil-kecil. Ingat baik-baik. Tidak apa-apa. Ya, yang penting di luar HDM. Dan HDM adalah milik gereja Isa Al-Masih Pringgading yang direstui oleh Bapak Gembala. Jemaat pada waktu itu Bapak Pendeta Indrawan sampai detik ini. Karena saya tempoh hari sudah datang, teruskan. Karena itu dari Tuhan. Demikian dengan Pak Lukas, dengan Pak Petrus juga, semua langsung teruskan. Jadi gereja Isa Al-Masih tidak boleh menamakan itu, saudara. Ya, kalau minyak banyak di gereja-gereja lain pakai minyak, tetapi jangan sampai. Saya ingatkan baik-baik. Apalagi kalau sampai itu nanti dijual belikan, tidak ada. Itu lebih tragis lagi. Ini diperhatikan baik-baik. Ya, saya mau nyampaikan juga karena di luar itu beredar dan saya menerima informasinya. Jadi bukan dari saya. Tidak tahu doanya siapa, aku tidak ngerti. Silakan aja, nggak apa-apa. Pokoknya di luar ADM it's okay aja. Nah, begitu saudara, jangan salah mengerti. Sebentar saudara-saudara, saudara akan menerima pengurapan. Terima dan tidak semua diharuskan, tidak. Kalau saudara tidak berkenan, tidak ada apa-apa. Boleh tidak memakainya. Ini saya sudah jelaskan betul-betul minyak urapan, minyak yang dibagi, dikuduskan, itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara memakainya juga harus di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja? Apa saja? Kebutuhanmu. Ya, sakit penyakit. Halo, yang lewat streaming juga. Masalah apa saja saudara-saudara, ya? Karena Tuhan mengatakan supaya kamu kuat. Kalau saudara mendapatkan pergumulan-pergumulan hidup yang membuat dirimu itu lemah, lewat Roh Kudus, melalui minyak yang dikuduskan, engkau mendapatkan kekuatan kembali, mampu menghadapi apa yang sedang terjadi. Ya, saya tidak tahu apa persoalan saudara. Ketika saudara menerima itu, dijaga baik-baik. Itu benda mati memang, tetapi sudah didoakan. Jadi betul-betul dijaga, dihormati. Samalah ketika engkau perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Dan ini Roh Kudus. Roh Kudus. Tidak main-main saudara, ya. Mari sebentar song leader singer. Nanti ketika kita bagi, dinyanyikan tadi ya, berembuslah Roh Kudus. Naik ke depan sini, song leader singer. Silakan maju ya, nanti menyanyikan berembuslah Roh Kudus di tempat ini ketika kita membagi. Tes. Haleluya. Ada yang dibagi, saudara mau minta saya boleh, sama saja, tidak ada perbedaan karena semua sudah didoakan. Ya.
Mari kita berdoa, saudara mulai berdoa ya, kebutuhan saudara. Ya, kebutuhan saudara apa saja. Ya, nanti kita dukung doa. Bapa yang di surga, minyak ini bukan rekayasa kami hamba-Mu, tetapi atas janji dan perintah-Mu. Karena janji perintah-Mu itu firman. Jadi benar-benar Tuhan harus dikuduskan dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang dibagi ini Tuhan, dan Roh Kudus yang akan bekerja, akan mendatangkan kekuatan dan kemenangan, pemulihan dan kelepasan, kesembuhan yang sakit, kelepasan bagi yang terikat. Ada berkat yang Tuhan curahkan lewat Roh Kudus, dibukakan jalan, diberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, berembuslah Roh Kudus. Setelah menerima, saudara berdiri, ya, terima percayaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah. Berembuslah Roh Kudus, Ya, Roh Kudus. di tempat. Berembuslah Roh Kudus. Ini minyak biasa, Roh Kudus, buatan manusia. Tapi ini perintah-Mu Tuhan, dan sudah dikuduskan dalam nama-Mu. Maka tuh biar Roh Kudus bekerja. Yang lewat live streaming juga bisa mengikuti yang penyada minyaknya. Urapilah. dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Apa? Dicurahkan di tempat ini. Di telapak tangan kami ada minyak yang sudah dikuduskan Bapa. Engkau yang paling mengerti tentang pelayanan semacam ini. Kami sangat terbatas cara berpikir kami. Tapi kami tidak berani menolak karena itu perintah-Mu. Sudah 8 tahun lebih. Engkau bilang belum selesai.
Sampai kapan? Hamba tidak tahu. Begitu berat, begitu banyak yang ditanggung umat-Mu di dunia ini. Ketika mereka sendiri, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai ada yang hopeless, tidak tahan menghadapi Tuhan pergumulan hidup. Entah itu sakit, penyakit, entah itu masalah-masalah dalam keuangan, ekonomi, pekerjaan mereka, entah itu menghadapi masalah di tengah-tengah keluarga, rumah tangganya Tuhan. Bahkan sekarang juga ada gangguan-gangguan kuasa gelap, banyak ikatan-ikatan, ada mantra-mantra, ada tenung. Ya Tuhan, kepada siapa kami hanya memohon kecuali kepada-Mu ya Bapa. Di telapak tangan kami ini Tuhan adalah perintah-Mu supaya Roh Kudus, Roh yang kuat, Roh yang kuat, sangat kuat itu, Roh yang ikut menciptakan langit dan bumi. Tuhan, kalau kami memakainya, Tuhan Engkau mengatakan supaya kami kuat dan menang di dalam pergumulan hidup. Engkau yang paling tahu melihat umat-Mu sekarang Tuhan di tempat ini maupun yang melalui live streaming. Biarlah sekarang Tuhan, ya Roh Allah bekerja atas minyak ini, dan kami mau pakai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Roh Kudus, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang bergerak, Roh Kudus sekarang yang berdaulat. Mereka sudah memakai minyak seberapa banyak yang di tempat ini maupun yang melalui live streaming. Engkau yang sakit, Roh Kudus sudah bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakitmu sembuh, dipulihkan, lepas ikat-ikatan, segala tenung, segala guna-guna, mantra-mantra yang tidak engkau ketahui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari mimbar ini, Roh Kudus yang bekerja, dan dari tempat ini saya ikat segala guna-guna, mantra-mantra itu keluar, lepas. Penyakitmu sudah disembuhkan, ikatanmu sudah dilepaskan, ekonomimu dibukakan jalan, ada solusi. Tuhan memberkatimu dengan berkat surgawi yang penuh dengan limpah. Kandungan-kandungan dibuka. Kau diberi pasangan hidup yang baik yang datang dari Tuhan. Segala roh-roh lain yang datang dari dunia ini bukan dari Tuhan Yesus Kristus. Roh lain, ada nama lain, Kristus Yesus lain, Injil lain. Kami hanya mengenal-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat, dan segala kekuatan-kekuatan roh lain itu demi nama Tuhan Yesus Kristus dari tempat ini saya perintahkan keluar. Baik engkau yang ada di sini maupun yang melalui live streaming, berembuslah. Roh Kudus, berembuslah. Ku nyanyi haleluya, refrennya saja. Ayo sungguh-sungguh saudara, tarik suara itu. Ku nyanyi haleluya. Saudara nikmati apa yang datang dari surga. Ku nyanyi haleluya. Engkau bersyukur, berhaleluya kepada Dia. Tidak ada yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Hembuskan rohmu
berkas. Pulang dengan kemenangan yang kilang gemilang. Sakit penyakit dilalukan, ikatan-ikatan lepas.